saya kira juga nggak apa-apa Kunto ditarik gitu kan, kemudian tapi punya jabatan yang terus menggantikan tetap saja misalnya ada yang jalur profesional. Yang kita ingatkan di TNI itu jangan ada jalur favoritisme karena darah biru terkait dengan siapa? Presiden sebelumnya. Jangan sampai ada like and dislike. Nah ini kan kasus Kunto kan jadi diduga ada kasus like and dislike. Ingat nggak waktu Kunto dulu dicopot jabatannya dari Pangdam Siliwangi. Betul. Ya kan? Ya. Dia pada 2023 kalau nggak salah bulan April mengingatkan bahwa komunikasi yang sedang berkembang menjelang pemilu ini sangat dinamis, fluktuatif, bahkan cenderung menjadi provokatif. Nah, kalau seperti ini, lalu pemilu menjadi tidak jujur, TNI harus punya sikap. Betul. Nah, ini kan pernyataan dia mengandung potensi akan bisa kemudian mengalami demosi. Betul aja. Dia di demosi menjadi apa? Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Jadi dianggap bahwa wah Kunto kok mengingatkan presiden kan seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita lihat karakternya, oh ini Kunto sama nih dengan karakter bapaknya, suka mengingatkan. Artinya tokoh moral gitu ya. Ya kira-kira moralnya TNI, darahnya TNI ya. TNI yang reformis ini kan, artinya mengingatkan jangan sampai TNI kembali lagi masuk kubangan yang sama, masuk ke dalam politik praktis, ikut-ikutan menjadi alatnya rejim. Ingat loh, Presiden Amerika meminta militernya melakukan intervensi di dalam pemilu 2020, Donald Trump. Militernya nggak mau, menolak. Nah, itu kan bagus juga. Jadi peringatan Kunto ini juga kalau saya lihat, dia mengingatkan juga peristiwa di Amerika, Donald Trump minta militer turun tangan. Korea juga begitu kan. Korea kemudian akhirnya menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Sementara di Afrika, militer menjaga demokrasi di satu sisi, tapi dia juga melakukan kudeta. Nah, ini kan mengingatkan supaya jangan lagi kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, apakah kemudian ada unsur politik atau apa? Ya, kalau sudah perwira tinggi, ya sudah, itu pasti ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan atas. Kepentingan presiden kah? Nah, jadi di sini menurut saya dengan kasus ini, Prabowo ini justru diberikan angin bahwa saatnya melakukan pergantian elit militer dan kepolisian dari kasus ini. Yang diganti oleh Pak Prabowo adalah menaikkan lagi posisi Kunto. Tapi sebaliknya Pak Jokowi dianggap apakah dia memiliki dendam khusus untuk terhadap Kunto ini, atau dia menganggap bahwa Kunto ini akan menghalangi karir dari Gibran? Saya kira tidak ada hubungan antara Kunto dengan Gibran ya. Itu di sisi lain. Artinya kalau Kunto misalnya ke depan dipilih oleh Prabowo menjadi Kasat, misalnya ya. Misalnya, dan potensi menjadi Panglima kan? Iya, kan kemudian loh ini kan orang yang dari dulu mengingatkan, artinya secara implisit kan mengkritik Presiden Jokowi kan. Buktinya kemudian di dalam pemilu terjadi yang namanya parcok. Ini kan sudah diingatkan oleh Kunto waktu dia menjadi Mayor Jenderal yang akhirnya dicopot. Nah ini juga begitu. Orang tentu menghubungkan setelah bapaknya membuat petisi, loh anaknya kok dicopot juga. Padahal karakter Tri itu kalau menurut saya begitu. Waktu SBY menjadi presiden bersama JK, dia kan pernah bersama Hariman Siregar dan lain-lain membuat yang namanya cabut mandat presiden. Apabila presiden itu keluar dari konstitusi, ya memang kita harus mengingatkan siapapun. Artinya memang berani menyuarakan moral. Dari sini menurut saya adalah
inilah yang disebut militerisme sipil. Militerisme sipil. Iya, artinya juga militer yang kemudian sudah menjadi sipil, purnawirawan itu kan sipil, Betul. ya kan? Itu dia berdiri bersama rakyat, bukan di atas rakyat, bukan di bawah rakyat, sama-sama membangun demokrasi. Jadi perbedaan pendapat menurut saya adalah hal yang jamak di dalam kehidupan demokrasi. Nah, kalau selama ini militer biasanya memimpin di depan garda depan pertempuran atau peperangan, dengan adanya petisi dari purnawirawan, dia sekarang berada di garis depan mengingatkan kehidupan demokrasi di Indonesia yang kemarin sudah dicabik-cabik oleh Jokowi. Jadi menurut saya salah satu tugas berat dari Prabowo Subianto adalah satunya kata dan perbuatan, menyatukan kata dan perbuatan. Setelah 10 tahun, bangsa ini dihadapkan oleh aktor politik yang kata dan perbuatannya itu bertolak belakang. Jadi tugas berat Prabowo pertama menurut saya itu, bagaimana dia mewujudkan satu kata dan perbuatan. 10 tahun kita jadi dapat pemimpin yang bullshit gitu loh. Bicara kanan, kiri, iya, tidak gitu loh. Ini topeng-topeng kekuasaan ini harus sudah dibuka. Prabowo tidak boleh mengikuti aktor politik yang saya nggak sebutkan namanya itu. Tapi saya kira Bung Indra udah senyum-senyum aja. Ini udah mulai lagi nih Kak. Aktor politik biasa yang menyebutkan. Kepentingan Jokowi, apakah akan terganjal dengan kehadiran Kunto? Siapa sebenarnya Kunto ini? Apa secara politik abang lihat? Ya saya kira dia kalau lihat bagaimana waktu dia menjadi Pangdam Siliwangi, ini orang berkarakter gitu loh. Keluarga ini keluarga yang berkarakter. Ya. Abang iparnya Ria Mijatria Kudu kan juga begitu dulu. Punya karakter, berani membangun bagaimana membangun Tontaipur, membangun batalion-batalion raider. Ini kan ditakuti. Itu abang iparnya ya? Itu abang iparnya, Ria Mijatria Kudu. Jadi Trisutrisno, Ria Mijatria Kudu, kemudian Kunto itu mirip-mirip kan gitu, berkarakter. Yang di kepolisian siapa? Abangnya Kunto juga Irjen Polisi Purnawirawan Firman Santiabudi, kan juga begitu. Ini walaupun bapaknya mantan Wapres, Panglima ABRI, dia nggak nuntut-nuntut menjadi bintang 3 dan lain-lain, padahal 3 tahun lebih senior daripada Listio Sigit Prabowo. Ini kan berkarakter gitu loh. Hanya menjadi Kapolda di Jambi, kemudian Kepala Korps Lalu Lintas. Saya kira yang begini-begini juga mestinya dijadikan contoh. Jangan kemudian orang meniti karir ke bahu bapaknya melalui jalur karpet merah. Jadi tentara keraton gitu. Tentara keraton ini janganlah. Nanti semuanya akhirnya berpikir tentara jadi berpolitik praktis. Deketi kekuasaan supaya dapat kekuasaan. Jangan begitu. Berarti eksekusi dari keputusan ini sudah bisa berlaku? Ya sudah berlaku. Kita lihat saja. Ini kan menarik. Keputusannya nomor berapa diganti dengan tinggal tambahan A. Jangan-jangan nanti ada keputusan B. Karena kan perubahan gitu. satu katanya. Perubahan 594A. Iya. Bakal ada nggak perubahan 2? Ya bisa saja gitu kan. Kan bukan kitab suci, hanya kitab suci yang tidak boleh diubah gitu loh. Kalau kitab suci diubah ya tanda tanya. Kalau ini kan keputusan manusia, jadi bisa diubah. Ini kan keputusan ini kan kayak Grendel nih Bang. Iya. Satu naik, satu turun. Naik lagi, turun lagi Grendel. Karena TNI kan mengikat ya, Grendel. Makanya tidak boleh ada intervensi yang lain. Tapi yang terjadi sekarang kan ada intervensi, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, tapi sekarang mulai kelihatan. Iya. Itu untuk kepentingan apa, Bang? Apa yang mau? Apakah untuk memperkenalkan peristiwa 21 Mei atau memang bakal ada kejadian yang lebih besar? Nah, gini juga kontroversi pencopotan Kunto itu di SK yang pertama kan baru 3-4 bulan dia menjabat sana, kan baru jalan-jalan. Baru 4 bulan ya. Baru kalau nggak salah kan 25 Januari awal. Sementara Pangkogap Wilhan II udah lebih lama nggak diganti, ya kan?
Pangkogap 3 udah lebih lama, yang lebih lama kalau nggak salah Panglima Kogab Wilhan. Jika Prabowo bisa digoyahkan hanya karena adu domba antara kubu Jokowi dan milenial, ini jadi sinyal bahaya bagi kepemimpinannya ke depan. Seorang presiden harus kuat pendirian, bukan mudah terpancing narasi yang memecah belah. Rakyat tidak butuh pemimpin yang baper atau terombang-ambing isu politik, tapi yang fokus menyatukan dan bekerja nyata. Adu domba elit cuma bikin bangsa makin terbelah. Sudah, suarakan di kolom komentar. Like jika kamu ingin pemimpin tegas dan berani. Jangan lupa subscribe untuk pantau terus dinamika politik tanah air.